Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seluk-beluk nama Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhir merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang arti si pemilik kucing kecil. Tempat asal Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwahkan Islam kepada kaum Ad-Daus, namun tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang saja, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di umurnya yang ke-26, tekad Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah SAW telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah, Wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah SAW dan para sahabat besarnya, karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Hingga sampailah waktu subuh. Kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan salat subuh yang dipimpin oleh Sibah bin Urfutah radhiyallahu anhu, yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi imam kala Rasulullah berperang saat itu. Setelah salat subuh selesai dan tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin beserta panglimanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, sholat 2 rakaat dan menemui beberapa sahabat. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah seseorang yang mempunyai kulit gelap, lebar pundaknya serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membaiat Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Kehidupan awal di Madinah. Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah, juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang ia miliki di Yaman. Namun kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Ahlus Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlus Suffah yang lain, karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para ahlu suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Maka laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinan Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang telah ditimpahkan. Kemiskinannya membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat di perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah, sampai orang-orang datang kepadaku kemudian meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepalaku, lalu aku katakan, 'Ini bukan yang seperti kalian lihat.'
namun aku begini karena aku lapar. Kelaparan bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar beserta Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang, lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap agar pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang diharapkan, hingga berpisahlah mereka berdua di situ. Kemudian lewatlah Al-Faruq Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama. Namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Hingga berikutnya lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa 1 bejana susu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, panggillah para ahli suffah." Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli suffah sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahlu suffah maka akan habis susunya nanti. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya." Hingga datanglah ahlu suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahlu suffah susu tersebut sampai semua kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan pada saat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. "Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu." Abu Hurairah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah SAW berkata, "Minumlah." Kemudian Abu Hurairah langsung meminumnya. Dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang barulah Rasulullah meminum susunya. Subhanallah, terlihat sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan lihatlah ketaatan Abu Hurairah akan perintah Rasulullah. Bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Di suatu malam Abu Hurairah pernah keluar dan ini di luar kebiasaannya. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, "Tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar." Mereka juga berkata, "Kami pun begitu, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar." Akhirnya kami mendatangi Rasulullah SAW mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengadakan, "Makan 2 buah kurma ini dan perbanyakkanlah minum air. Ini akan mencukupi untukmu hari ini." Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah mengatakan, "Untuk apa kau simpan kurma itu? Bukanlah kau sangat lapar?" "Aku simpan ini untuk ibuku ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata, "Makanlah, nanti ku berikan tambahan untuk ibumu." Kisah masuk Islamnya Ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bercerita, "Dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahkannya agar memasuk agama Islam. Sampai di suatu hari saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Aku pun langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis. Lalu aku meminta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Maka Rasulullah berkata, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah." Maka setelah Rasulullah SAW mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah ingin mendakwahinya lagi dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan Rasulullah SAW. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemericik air. Lalu saat aku ingin masuk, ternyata terdengar suara ibu berkata, "Janganlah kau masuk." Kemudian keluarlah ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya seraya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
Ya, ibuku mengucapkan kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah. Kemudian aku langsung lari kembali kepada Rasulullah seraya menangis kegirangan layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Rasulullah SAW. Semangatnya Abu Hurairah akan ilmu. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Sudah kuduga bahwa engkau akan menanyakan hal ini wahai Abu Hurairah saat aku melihat semangat atas hadis." Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Aku membagi malamku 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lain untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku." Akhir hayat Abu Hurairah. Sahabat yang mulia ini diberikan umur panjang oleh Allah. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah SAW dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah beliau, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini yang paling hafal hadis Rasulullah SAW. Sekianlah kisah singkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.